Jadi penyakitnya namanya rinitis. Ini penyebabnya lebih banyak ke alergi. Untuk pengobatan rinitis, nanti selain saya kasih obat yang dimakan, ada beberapa juga hal yang ibu harus perhatikan dan laksanakannya. Yang pertama, ibu kan harus tahu faktor pencetus. Disebut pencetus teh penyebab ibunya tiba-tiba alerginya jadi. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Assalamualaikum. Duduknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat teman-teman semua. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai rinitis. Tepatnya rinitis alergi atau disebut juga dengan high fever. Rinitis alergi adalah salah satu bentuk peradangan lapisan dalam hidung yang muncul ketika Anda menghirup alergen atau zat penyebab alergi. Kondisi ini merupakan hasil reaksi berlebihan tubuh dalam merespon alergen yang masuk ke dalam tubuh. Gejala rinitis alergi yang paling umum adalah hidung meler dan tersumbat, mata berair, gatal dan merah, bersin, ada batuk, hidung, langit-langit mulut, atau tenggorokan terasa gatal. Kulit di bawah mata bengkak, berwarna biru, serta kelelahan. Teman-teman yang berbahagia, sesuai namanya, rinitis alergi umumnya muncul akibat alergi, misalnya terhadap bulu hewan peliharaan, asap, dan debu. Rinitis dapat bersifat ringan hingga berat. Rinitis ringan biasanya tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, rinitis berat dapat mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu tidur. Bila terjadi berkepanjangan, rinitis dapat menimbulkan komplikasi seperti sinusitis, infeksi telinga tengah, dan bahkan bisa terjadi polip hidung. Hal terpenting dalam pencegahan rinitis adalah dengan menghindari pemicunya, seperti polusi udara dan bulu hewan. Gejala rinitis alergi umumnya bersifat ringan dan bahkan dapat ditangani tanpa harus ke dokter. Namun, pada beberapa orang, gejala dapat bersifat parah dan berat sampai menjadi penghambat rutinitas. Jika sudah begini, maka harus segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Tadi saya sudah periksa ibu, ya. Jadi penyakitnya namanya rinitis. Rinitis alergi. Ini penyebabnya lebih banyak ke alergi. Makanya hidungnya sering tersumbat. Ya, itu sebenarnya penyakitnya sudah berapa lama sih, ibu? Penyakitnya udah lama, tapi kadang hilang sendiri gitu. Sekarang ini baru lagi. Nah, berapa lama itu? Pas awal kesini 3 tahun ke belakang. Oh, sudah 3 tahun. Iya. Nah, selama 3 Tapi tahun. hilang. Oh, hilang timbul. Itu sudah berobat sebelumnya? Sebelum kesini sudah pernah berobat ke tempat lain? Udah. Oh, Udah, tapi katanya penyakit apa sebelumnya? kata dari sana itu katanya polip dan harus dioperasi kalau kayak gini. Oke. Tapi belum diperiksa dilihat ini, cuma Oh gitu. Iya. Tadi saya sudah periksa, jadi tidak ada polip ya, hanya bentuknya rinitis. Nah, untuk pengobatan rinitis, nanti selain saya kasih obat yang dimakan, ada beberapa juga hal yang ibu harus perhatikan dan laksanakan ya. Yang pertama, ibu kan harus tahu
faktor pencetus, disebut pencetus teh penyebab ibunya tiba-tiba alerginya jadi. muncul Contohnya apa biasanya? dingin. Dingin, ya Dingin. bisa dingin. Jadi kalau ibunya kedinginan itu jadi. Soalnya kalau siang hari kan normal seperti nggak ada penyakit gitu. Kalau malam dingin iya ada. terjadi. Jadi Terasa, lebih iya. banyak jadinya itu malam hari ya. Malam hari. Kemudian apa lagi biasanya? Debu? Iya, debu bisa. Debu juga. Iya. Nah, asap rokok? Asap rokok baunya lumayan agak mengganggu. Iya, iya. Karena sudah ada pembengkakan kalau alergi ya. Ada faktor ini nggak Bu? Contohnya kalau ibunya capek, habis kerja berat capek, jadi nggak? Enggak. Ada sesek nggak? Enggak juga. Oh iya. Itu kalau lagi jadi nggak sesek ya, cuma tersumbat hidung aja. Iya, berarti Oke. Iya, jadi benar itu rinitis alergi kan. Kemudian jadi ibu harus tahu itu semua. Nah, usahakan mencegah. Jadi contohnya kalau dingin ya seperti ini pakai jaket ya. Bisa juga minum teh hangat ibunya. makanan yang dilarang. Nah, kalau makanan, nah sekarang saya tanya dulu, kalau makan lada jadi nggak? Kalau pas sekarang makan pedas enggak. Tapi nggak tahu kalau Oh iya, jadi memang diusahakan menghindari makanan yang pedas ya. iya. Makanan es ya, makan makanan yang mengandung es gitu ya, atau dingin. Nah, kemudian tentu saja untuk daya tahan tubuh, ibu saya anjurkan untuk banyak makan sayuran, buah-buahan ya. Ya, sayuran yang ibu senangi, buah-buahan ibu senangi. Kemudian kalau bisa minum susu. Susu juga itu salah satu untuk membangun daya tahan tubuh ya. Jadi untuk pencegahan, kalau ibu sekarang umurnya berapa tahun? 30 berarti saya anjurkan ibu minum susu yang rendah lemak tapi tinggi kalsium. Contohnya Low fat ada, nanti kita nggak bisa menyebutkan di sini contoh ya. Jadi yang ada tulisannya di situ ya high calcium low fat. Jadi tinggi kalsium rendah lemak. Ya, itu salah satu minum susu itu manfaatnya itu tadi. Ya, untuk daya tahan tubuh dan pencegahan alergi itu bisa ya. Apalagi kalau diminumnya hangat. Jadi nanti minumnya itu habis maghrib ya. Kemudian yang ketiga, olahraga teratur. Olahraganya apa? saya nggak olahraga nyuci piring, nyuci baju. Oh iya, itu aktivitas sehari-hari ya. Jadi memang bagusnya teteh juga olahraga. Kalau olahraga yang bagus karena masih 30 tahun bisa jogging. Jalan-jalan gitu ya, tapi jangan subuh. Nah, kebiasaan orang di sini itu pagi kan? Pagi ya jangan. Bagusnya itu olahraganya itu jam 8 setelah ada matahari. Jadi nanti sekalian untuk pembentukan tulang untuk vitamin D. Jadi ada manfaatnya. Juga kalau subuh kan udaranya dingin. Jadi olahraganya itu bagusnya jam 8 lah setelah matahari naik, udah mulai hangat. Kemudian ibunya olahraga minimal, nah ini minimal setengah jam sehari 5 kali dalam seminggu. Insya Allah. Atau kalau nggak mau setengah jam bisa sejam setengah 150 menit, ya kan? Sejam setengah 3 kali dalam seminggu. Jadi kalau tiap hari 30 menit minimal 5 hari. Kalau 3 kali seminggu itu 150 menit. Iya. Ya. Sambil keliling pasar bisa. Bisa, yang penting 30 menit minimal ya. Iya. Oh, biasa ke pasar atau kerjanya di pasar? Enggak juga, rumah dekat pasar. Pasar apa di sana? Pasar seperti biasa, pasar sayur, pasar. Oh, bagus, ini dekat pasar. Jadi Iya. kebutuhan sayuran, buah-buahan ada ya. Iya. Suka begadang nggak? Enggak, ya udah itu aja. Ibu lagi menyusui atau apa? Enggak ya? Oke. Itu mungkin untuk rinitis alergi, jadi memang itu. Nah, itu kita harapkan kalau kita kontrol penyebabnya, kita obati, mudah-mudahan tidak sampai komplikasi. Amin. Kalau komplikasi kan bisa terjadi polip, bisa terjadi kalau polip itu tersumbat gitu ya, atau bisa terjadi sinusitis itu di rongga-rongga di muka kita, di wajah kita ini bisa infeksi, itu lebih berat lagi.
Ya. Iya. Jadi ibu bukan polip ya, saya sudah cek tadi hidungnya sampai ke belakang itu nggak ada polipnya. Ini benar-benar rinitis. Nah, rinitis alergika. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Enggak, udah cukup. Udah ya, cukup ya. Iya, terima kasih Ya. sarannya, terima kasih tipsnya. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Ibu puasa? Puasa. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasanya lancar. Ya. Amin. Ya. Salam buat keluarga semua. Iya. Oke, makasih ya, Bu.